Makin hari seni tipu-menipu makin beragam. Silakan sebutkan kode OTP-nya biar kami bantu proses. Boleh minta Apri 1 dan Apri 2 KBC. Nomor kartu ATM-nya, Bu. Nah, itu tadi cucu nenek yang ke-9. Kalau diminta nomor kartu ATM, PIN, kode OTP, kode CVV atau CVC, itu tandanya penipuan. Tolak dengan anggun. BNI harus semakin proaktif dan responsif. BNI terus konsisten untuk mendorong UMKM kita naik ke taraf internasional. BNI berkomitmen dalam program-program pemberdayaan UMKM untuk go global. BNI bertransformasi secara digital dengan BNI Mobile Banking dan BNI Direct, serta BNI Ekspora yang mendorong UMKM lokal Indonesia untuk go global. BNI for Stronger Indonesia. Lahir di negeri yang kaya alam dan budayanya, menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia, selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Dynamix hitam, Dynamix Extra Power, jago bikin struktur bangunan ekstra kuat. Dengan micro filler partikel dan strength agent formula, jago menutup rapat tiap celah. Bikin struktur ekstra kuat, kering ekstra cepat, kerja ekstra mudah. Hasilnya pasti ekstra. Struktur ekstra kuat, Dynamix hitam jagonya. Bersama Dynamix. Berubah itu butuh keberanian. Berani ganti gaya, berani nyobain hal baru, berani keluar dari zona nyaman, berani ganti status. Memang berubah butuh keberanian. Sama seperti kami yang berani berubah jadi Dynamix. Berani kan? Berani, kan kualitasnya sama. Lebih bagus malah. Udah tahu hasilnya bagus? Berani. Ini semangat kami. Semangat untuk berani berubah lebih baik. Bersama Dynamix. Dynamix hijau, harganya irit, semen, non struktural. Ada kampungan, ini letak kelepas kerja cepet beres dan rapi. Langsung batak keramik batak kok, plaster sampai ngaci pilih Dynamix hijau. Woi, bukan buat cor-coran ya. Dynamix hijau ya Dynamix Masonry dengan drag control agent untuk hasil maksimal. Cuma Dynamix hijau yang paling jago. Bersama Dynamix.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang serta kami ucapkan terima kasih setulus-tulusnya atas kehadiran Anda semuanya tamu undangan yang kami hormati tentunya dalam acara Solo Best Brand and Innovation SBBI Awards 2023. Acara yang luar biasa di hari ini tentu saja diselenggarakan oleh Solopos Media Group. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan merupakan kebanggaan serta kehormatan bagi kami berdua. Saya Okfit Sosender serta rekan saya Nikola Saputra untuk bisa memandu jalannya acara hingga selesai. Dan juga kami ingin mengucapkan tentunya selamat datang kepada yang terhormat Bapak Arif Budi Susilo, Presiden Direktur Solopos Media Group. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk pendukung acara ini. Terima kasih kepada Mitsubishi Motors, Bank BNI, IndiHome, Dynamic, Daihatsu, Sharp, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Syariah Indonesia, PLN, Rumah Sakit Mata Solo, Bank BCA, Sunstar Motor, Wuling, Prodia, RSPKU Muhammadiyah Solo, ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, Luas Group, Danar Hadi, Indomaret, Yamaha, Tolak Angin, SMA Batik 1 Surakarta, Candi Elektronik, Alila Solo, PT SHA Solo, Solo Paragon Lifestyle Mall, Indofood, SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, Iluva, Modena, Ella Skin Clinic, JNE, Nasmoko, Pratama Kurnia Kasih, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Lor-In Solo Hotel, Syariah Hotel Solo, Astra Motor Jateng, Solo Peduli, Raya Seluler, Vibes Hotel dan Aqua. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, berbicara mengenai Solo Best Brand and Innovation Awards merupakan riset merek yang rutin dilakukan oleh Solopos Media Group. Tahun ini merupakan tahun ke-24 pelaksanaan SBBI Awards dan di tahun ini pula Solopos menghadirkan 3 penghargaan yaitu Best Brand, Best Digital Performance dan Social Value Awards. Di tengah situasi ekonomi yang menantang, riset SBBI Award 2023 terus dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan para pemegang merek. Salah satunya dengan memasukkan parameter performa digital. Mengusung tema The Power of Social Value, Solopos juga memberikan penghargaan khusus kepada merek yang memiliki perhatian terhadap isu sosial dan lingkungan serta misi pembangunan berkelanjutan. Penghargaan ini adalah bukti konsistensi Solopos menjadi acuan dalam pengelolaan merek. Solopos siap menjadi partner pemegang merek untuk memenuhi berbagai kebutuhan publikasi sebagai local media based with nationwide coverage. Solopos menyediakan media publikasi multiplatform mulai dari koran Solopos, website berita online terpercaya solopos.com hingga publikasi media sosial dan radio. Solopos pun siap memenuhi kebutuhan para pemegang merek dalam produksi dan pemuatan rilis berita, produksi infografis, e-magazine tematis, virtual interaktif, produksi video berkualitas, hingga news campaign. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi ya untuk menjalin kerjasama dengan Solopos tentunya. Benar sekali Afi. Dan selanjutnya untuk membuka acara pada pagi hari ini, kami persilahkan Presiden Direktur Solopos Media Group untuk menyampaikan sambutan. Kepada yang kami hormati Bapak Arif Budi Susilo, kami silakan naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang
para tamu yang terhormat di acara Solo Best Brand and Innovation Awards 2023. Saya sengaja tidak menyapa satu demi satu sebagai yang terhormat karena semua tamu yang hadir pagi ini adalah tamu yang terhormat. Saya mohon tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang terhormat. Pertama kita bersyukur karena pada pagi hari ini di tempat yang luar biasa ini Solo Pos alhamdulillah kembali diberi kesempatan untuk menggelar SBBI yang tadi disebutkan oleh pembawa acara sebagai SBBI yang ke-24. Saya sih maunya SBBI bukan tahun ke-24, tapi satu tahun itu ada 24 kali. Jadi mungkin berbagai tema atau berbagai isu yang kemudian kita bisa value, kita bisa nilai sehingga kemudian bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk masyarakat tidak hanya di Solo Raya dan di Indonesia. Kita bersyukur pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena atas Bapak Ibu sekalian dan atas seluruh stakeholders dari Solo Pos Media Group, sehingga kita tidak hanya bisa men-sustain penyelenggarakan SBBI ini setiap tahun, tetapi juga kita bisa menyuguhkan secara sustainable Solo Pos Media Group dengan aneka produknya ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya di kawasan Solo Raya yang dihuni oleh kira-kira 7 juta, 6 sampai mungkin sekarang ini hampir 7 juta pasar yang sangat potensial, tetapi juga Jawa Tengah, DIY dan juga Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menyampaikan ini? Kita sangat berterima kasih atas support Bapak Ibu sekalian, atas izinkan saya menyebutnya sebagai partnership dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kami Solo Pos Media Group sustain untuk melayani Bapak Ibu sekalian, menyajikan tidak hanya informasi yang bermutu. Kami menyebutnya mulai tahun ini kita campaign bahwa Solo Pos ini sebagai the only media di Indonesia. Saya nggak berani menyebutnya di dunia, tapi kalau yang berbahasa Indonesia saya berani menyebutnya di dunia. Yang bertekad untuk tidak ikut arus dari apa yang disebut aneka macam informasi-informasi yang tidak jelas dan tidak bermutu, clickbait, yang sedikit nyerempet-nyerempet hoax, sedikit nyerempet-nyerempet disinformasi dan misinformasi dan lain-lain. Karena apa yang saya sebut barusan adalah dampak sebetulnya. Dampak dari ekosistem media yang hari ini sangat eksploitatif, dikendalikan oleh apa yang disebut global platform. Mohon izin kalau di sini ada teman-teman yang related dengan global platform. Yang kemudian memperkenalkan apa yang disebut model bisnis programmatic. Jadi kalau Bapak Ibu baca solopos.com tidak ada itu hari ini. Mungkin 2 tahun yang lalu ada itu, tapi hari ini tidak ada itu. Tapi kalau baca media-media sebelah-sebelah baik di Solo Raya maupun di Indonesia itu banyak sekali. Mungkin beritanya bagus, tetapi di dalam berita itu banyak iklan-iklannya yang mohon izin, mohon maaf kalau saya menyebutkan disinformatif. Salah satunya misalnya wanita berusia 60 tahun ini look like 17 years gitu ya. Karena meminum ini gitu, tapi itu kan apa namanya, zong sebetulnya. Atau mau kaya dalam 7 hari wajib baca ini, zong. Dan ini yang sekarang menghiasi banyak pemberitaan digital terutama karena ekosistem digital yang driven by programmatic. Karena itu Solo Pos tahun ini kita as a media brand melakukan campaign bahwa kita the only media yang basis bisnis kita adalah no programmatic. Jadi kalau Bapak Ibu dengan brand yang luar biasa,
bekerja sama dengan Solo Pos melalui channel-channel digital kita tidak akan bersanding dengan tadi yang saya sebut. Iklan atau promosi istilahnya native ad dan sebagainya yang berbau-bau kurang kredibel dan lain-lain. Jadi ini yang kami sebutkan berkat dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga kami bisa melakukan itu untuk kebaikan masyarakat kita. Dan berikutnya sebelum nanti kita saksikan sama-sama siapa-siapa saja yang akan mendapatkan award dari SBBI tahun ini yang temanya saya kira juga luar biasa, The Power of Social Value. Kami juga dengan bangga ingin menyampaikan ke Ibu Bapak sekalian bahwa mulai tahun ini kami Solo Pos Media Group juga menyajikan informasi yang lebih heavy kepada ekonomi dan bisnis. Barangkali Bapak Ibu belum mengetahuinya, itu tidak mudah sebuah media di daerah ya seperti kami melakukan shifting konten karena ini terkait dengan kompetensi dan lain-lain, spesialisasi dan lain-lain yang tadinya general news ke shifting lebih heavy ke ekonomi bisnis. Tetapi langkah ini kami lakukan demi Bapak Ibu sekalian saya rasa, demi para pembaca, demi para stakeholders. Karena kalau kita bicara general news dan lain-lain itu sudah banyak sekali setiap saat kita dapatkan di sini. Karena itu meskipun ini tidak mudah, kita mengambil langkah untuk menyajikan informasi-informasi yang memang tadi disebutkan lebih relevan untuk Bapak Ibu sekalian, lebih menginspire kira-kira begitu, dan prosesnya memang tidak mudah kami akui, lebih menginspire dan memberikan benefit. Sejalan dengan value kami bahwa kami menjadi media yang bertekad untuk menjadi panduan informasi yang terpercaya, yang ujung-ujungnya adalah apa yang kami sajikan lebih memberikan benefit atau manfaat kepada stakeholders kita. Itu kira-kira. Dan selebihnya Ibu Bapak sekalian, tadi saya nggak perlu mengulang apa yang sudah disampaikan di depan bahwa Solo Pos dalam usia yang tahun ini memasuki usia 26 tahun gitu ya. Saya kira kita ingin semakin mengukuhkan peran kita untuk berkontribusi tidak hanya buat Solo Raya, tidak hanya buat Jawa Tengah, tetapi juga untuk Indonesia. Karena itu kami juga bertekad kita sebagai local based media, tetapi kita punya jangkauan atau reach dan punya coverage nationwide. Dan itu sudah banyak data yang menjadi evidence bahwa ternyata memang dengan digital ini kita Solo Pos Media Group dengan layanan-layanan baru kita itu justru audiens dari kawasan Solo Raya hanya less than 10%. Jadi selebihnya adalah dari kota-kota besar di seluruh Indonesia. The most adalah Jakarta. Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan bahkan, dan kota-kota besar yang lain yang ternyata reach-nya bisa kita jangkau melalui layanan-layanan kita. Dan kemarin saya ingin cerita juga ketika tahun lalu kita campaign untuk berlangganan Espos Plus dengan hadiah mobil, saya nggak sebutkan brandnya, dengan hadiah mobil berlangganan 1 tahun, itu yang mendapatkan hadiah adalah orang Palembang. Saya surprise dan kami juga surprise, nggak nyangka bahwa pelanggan dari Palembang berlangganan paid konten kita dan kemudian mendapatkan hadiah mobil yang baru kira-kira 2 minggu yang lalu mobilnya diambil. Jadi Ibu Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan tadi sebagai ilustrasi bahwa kaitan operasi kami, layanan kami dengan brand Bapak Ibu sekalian itu sangat erat dan kami bertekad Solo Pos menjadi partner untuk terus memperkokoh brand. Tidak hanya brand di Solo Raya tetapi juga brand di Indonesia. Dan kami juga memperbaiki cara kerja kami dalam SBBI ini yang tadinya takes waktu lama sekali gitu ya, beberapa bulan.
kita ternyata dengan pendekatan yang baru, kita trial and adjust gitu ya, kita bisa menyelenggarakan SBB ini bahkan sebelum berakhirnya kuartal pertama tahun ini. Saya sampaikan apresiasi dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada tim dari Solo Post Institute yang terima kasih, yang bisa melakukan perubahan-perubahan metodologi dan lain-lain sehingga bisa mempercepat proses ini. Karena itu kalau tadi saya bercanda bahwa ini bukan SBBI yang ke-24, tapi ini barangkali bisa menjadi nanti kita 1 tahun itu bisa beberapa kali menyelenggarakan awarding yang terkait dengan brand Bapak Ibu sekalian dengan berbagai macam tema misalnya atau tematik gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah yang terakhir Ibu Bapak sekalian, sekali lagi brand wajib kita jaga. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan selamat yang setinggi-tingginya kepada para pemegang brand yang memenangi penghargaan ini. Itu menunjukkan bahwa Ibu Bapak bisa menjaga brand dengan baik di tengah tantangan yang tidak mudah hari-hari ini. Brand yang hari ini di atas, besok pagi tiba-tiba bisa kolaps. Karena kita tidak mampu menjaga bukan sekedar awareness, tetapi juga banyak hal yang kemudian terkait dengan persepsi dan lain-lain. Mungkin sebulan yang lalu kita sangat bangga dengan salah satu institusi di kementerian misalnya, saya nggak perlu sebut. Tetapi hanya karena 1 case atau 2 case yang tidak terduga, brand institusi itu tiba-tiba jatuh. Cerita-cerita semacam itu banyak sekali dan itulah pentingnya menjaga brand. Dan ketika brand ini kita jaga dengan berbagai cara, yang tersedia hari ini, mudah-mudahan brand Bapak Ibu sekalian tidak hanya moncer tetapi juga mampu melakukan penetrasi di pasar dengan jauh lebih baik lagi. Sekali lagi selamat, terima kasih kepada para tamu yang terhormat dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Angelina Sondah, janganlah bersedih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perekonomian Indonesia dan meningkatnya mobilitas masyarakat, dunia usaha juga turut bergeliat. Pasca pandemi, landscape bisnis dan industri telah berubah. Transformasi, digitalisasi, dan pentingnya inovasi telah memaksa dunia usaha, pengelola bisnis, bergerak, beradaptasi. Begitu pula dengan merek. Pandemi yang juga turut mengubah pola perilaku konsumen membuat para pemilik brand berkompetisi dengan lebih ketat. Mereka harus memastikan perubahan dan dinamika ini tidak mengubah loyalitas konsumen. Dinamika inilah yang tak pernah lepas dari rekaman kamera tim riset Solo Post Media Group. Sudah 24 tahun Solo Post Media Group konsisten memotret dinamika kekuatan merek di pasar Solo Raya. Solo Best Brand and Innovation Awards. Penghargaan yang sudah berjalan hampir mendekati usia 1/4 abad ini telah melewati sejumlah transformasi, baik dari sisi tajuk hingga metode riset yang terus berkembang. Lahir dengan nama Solo Customer Satisfaction Index (SCSI), survei ini mampu menjadi survei merek terbaik di kawasan Solo Raya. Nama SCSI kemudian berkembang dengan melewati beberapa kali perubahan nama. Solo Best Brand Index, Solo Best Brand Index, Jogja Best Brand Index (SBBI JBBI), dan kini Solo Best Brand and Innovations Award. SBB Awards 2023
menjadi penghargaan yang cukup spesial karena tepat digelar di tahun pemulihan pasca pandemi. Dengan mengangkat tema The Power of Social Value, SBB Awards 2023 kali ini memberikan penghargaan kepada 50 Best Brand, 16 Best Digital Performance, dan 7 Best Social Value. Saatnya kita saksikan Solo Best Brand and Innovations Awards 2023. Wow, luar biasa memang di tahun ini merupakan tahun yang ke-24 kali ya diadakannya SBBI Award dengan tema The Power of Social Value. Dan tema ini sejalan dengan tren terkini yang menuntut perusahaan, industri atau pemegang merek memperhatikan dampak sosial atau social responsibility sebuah brand Bapak Ibu. Betul, dan tema besar ini tentunya juga mengarahkan ke tema talk show yang sesaat lagi akan kita saksikan. Mengusung tema The Power of Social Value in Branding akan dipandu oleh Direktur Konten dan Bisnis Solopos Media Group. Untuk itu kita mengundang bersama, mari silakan kita sambut dengan tepuk tangan kepada Bapak Suharmin. Bapak Suharmin apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Semangat selalu Pak. Semangat selalu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini kita ada adiknya artis di sini kok diam-diam saja ya. Siapa? Siapa Pak? Ini Ekola Saputra. Ekola Saputra. Tepuk tangan untuk teman-teman kita, Okvid dan Ekola Saputra. Saya Denny Sumargo Pak, tapi KW 13. Oh gitu ya, KW 13 ya. Iya. Mas Farmin kalau begitu sudah siap memandu jalannya talk show ya? Siap. Untuk itu langsung saja mungkin Mas Eko ya. Kita serahkan kepada Bapak Suharmin. Kami persilakan sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Suharmin. Yang kami hormati tamu-tamu kami yang telah hadir pada acara Solo Best Brand and Innovation 2023. Saya tidak perlu banyak bercerita kepada Bapak dan Ibu semua bagaimana SBBI tahun ini. Tadi sebelum Ibu Bapak masuk ke ruangan ini, di sebelah kanannya itu ada diorama atau panorama bagaimana SBBI berjalan dari tahun 99 sampai 2023. Tidak mudah menyelenggarakan awarding secara rutin setiap tahun, bahkan pada saat pandemi yang baru saja kita lewati, mudah-mudahan kita selesai betul ya pandeminya ya. Pada saat pandemi tahun 2020, 2021, 2022, kita juga melaksanakan. Bahkan ada sejarahnya juga di situ bagaimana penganugerahan SBBI tahun 2021 dilaksanakan secara online, secara virtual. Ini adalah langkah bagaimana kita semua, kami di Solopos itu mempertahankan agar penganugerahan merek terbaik ini tetap dilaksanakan. Karena kami menghargai peran dan kerja keras Bapak dan Ibu semua untuk menjaga supaya brand yang dikelolanya tetap mengapung di atas, tetap yang terbaik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dan pada hari ini, pagi ini, kita akan mengundang para pengelola merek, salah satu, salah dua, dan salah tiga, yang akan memberikan semacam penjelasan atau pencerahan kepada kita bagaimana teman-teman kita ini mengelola merek di tengah situasi yang tidak terlalu baik juga, yang sangat menantang, ya. Dalam tema The Power of Social Value, saya undang yang pertama Direktur Marketing PT SHA Solo Group, Bapak Aris Nuryanto. Silahkan Pak Aris. Tepuk tangan untuk Pak Aris. Kemudian kami undang juga Bapak Hari Nopa Kurniawan,
Area Manager Solo untuk Bank Syariah Indonesia, BSI Solo. Pak Wawan, monggo Pak Wawan. Terima kasih Pak. Dan yang terakhir kami undang General Manager of Sales Retail Regional 4 PT Semen Indonesia, Pak Herman Rinaldi. Pak Herman, silakan. Dari tengah nggak apa-apa Pak? Naik dari tengah, oh dari situ ya. Oke, silakan duduk Pak. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ngobrol kita tidak banyak, hanya beberapa saat saja. Bapak-bapak kita di depan, kawan-kawan kita ini akan bercerita secara singkat tentang bagaimana merek mereka dikelola dan bagaimana social value yang mereka lakukan. Baik, ini untuk pertanyaan pertama Pak Irman, Pak Wawan dan Pak Aris. Ini bukan lomba ya Pak, jadi tenang aja Pak ya. Yang pertama, strategi apa ini Pak? Ya, dari Pak Herman dulu Pak. Strategi apa yang dilakukan untuk menjaga brand PT Semen Indonesia? Ya, karena ini sekarang ini banyak semen dan sebagainya, pesaing juga banyak. Silakan Pak Herman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kondisi di bisnis semen cukup menantang ya. Dimulai dari tahun 2015. Sampai sekarang dengan challenging yang paling utama yang kita hadapi adalah terkait dengan oversupply, di mana demand yang stuck tidak naik ya, tapi oversupply karena banyaknya brand-brand yang masuk bahkan dari luar negeri. Nah ini tentunya menjadi tantangan yang berat ya, dan tentunya yang menjadi juga memacu kita untuk memberikan layanan terhadap kepuasan konsumen untuk bisa kita tahu bagaimana voice of customer itu baik itu dari sisi kualitinya maupun juga kita melihat juga dari sisi ketersediaan dari produk kita di market, dan tentunya ini bisa memberikan value positif ya bagi perkembangan bisnis di semen yang cukup menantang ini, dan kita tetap survive untuk di bisnis ini gitu sih. Oke, baik, berikutnya mungkin Pak Wawan, ini apa yang dilakukan, strategi apa yang dilakukan? Ini kan BSI ini walaupun baru, tapi stok lama juga ini sebenarnya ya. Apa nih yang dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara mengenai BSI itu baru 2 tahun umurnya. Jadi kalau bayi baru 2 tahun baru lunyunya. Jadi 2 tahun ini pada saat kita merge dari 3 perbankan syariah, itu dari 3 bank syariah, itu kemarin kita memposisikan menjadi bank terbesar ke-7. Tapi alhamdulillah saat ini akhir 2022 kita naik menjadi bank terbesar ke-6 di nasional. Bahkan untuk tabungan kita masuk ke ranking 5 nasional. Sehingga itu menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah itu sudah mulai membaik. Nah kalau bicara mengenai bagaimana kita maintain brands, itu bagi perbankan syariah itu menjadi suatu effort yang luar biasa. Karena seperti kita ketahui bahwa kalau keuangan syariah, tingkat literasinya itu kan baru 12,14%. Maaf, ya 9,14%. Kemudian kalau inklusinya baru 14, sekian persen. Sehingga sangat kecil sekali. Jadi mengelola itu kita harus bisa mengedepankan kepada masyarakat hal-hal yang bisa membuat ekspektasinya mereka bisa terpenuhi. Kalau bicara bank ada 2, yaitu mengenai produk dan layanan. Nah, pasar yang kita hadapi itu ada 4 yang harus kita terjun dan kita layani. Yang pertama adalah kalau kita golongkan ada 4 kuadran. Yang pertama pasar rasionalis, itu masyarakat yang preferensinya itu adalah kepada fungsi. Sehingga BSI harus bisa produk dan layanannya bisa melayani mereka. Kemudian yang kedua adalah masyarakat yang apatis. Preferensinya adalah ini pricing. Sehingga BSI harus punya
pricing yang bersaing juga. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang konformis. Preferensinya adalah syariah. Pokoknya semua yang syariah dia akan ikut. Sehingga kita juga harus bisa memberikan experience yang berbeda manakala mereka berbank dengan kita. Dan terakhir adalah universalis. Universalis ini sekitar pangsanya 23%. Nah ini mereka adalah isinya anak muda, preferensinya adalah fungsi dan sosial. Sehingga kita juga harus punya produk yang bisa trendy. Jadi kalau misalnya trennya sekarang baru apa, kita harus bisa mengikuti itu. Nah 4 ini harus kita layani dengan baik, tentunya dengan membuat suatu produk-produk dan inovasi sehingga mereka bisa terjaga ekspektasinya. Oke, baik. Jadi inklusinya masih banyak ruang untuk ditingkatkan ya? Masih sangat banyak dan effort kita luar biasa untuk itu. Oke, baik Pak Aris, ini PT SHA. Mungkin bisa cerita SHA seperti apa strategi yang dilakukan supaya makin dekat dan tetap dekat dengan masyarakat. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Warmin dan rekan-rekan semua yang ada di sini, kalau dari dua narasumber yang hadir ini skupnya udah perusahaan nasional, artinya udah terkenal. Kalau kami ini berawal dari perusahaan lokal. Jadi kita berawal dari perusahaan keluarga, kemudian berubah menjadi perusahaan nasional yang tentunya nasibnya sama kayak yang disampaikan Pak Arif, Solo Pos. Jadi perusahaan lokal menuju perusahaan nasional, itu tidak mudah. Artinya saat ini kami bertumbuh dari perusahaan mitra Pertamina yang kita sudah dimulai dari Solo. Kita bertumbuh menjadi perusahaan 7 besar nasional di bidang energi dan industrial. Di mana kita ketahui bahwa penyumbang terbesar keuntungan di Pertamina itu adalah dari sektor industrial dan marine. Dan di sini banyak tidak diketahui dulu ketika orang mau berbicara membeli minyak industri itu seperti apa sih. Akhirnya tercetus bagaimana kami sebagai perusahaan lokal membentuk brand SHA. Jadi SHA ini di mana kami fokus pada inovasi, fokus pada pelayanan, kemudian fokus pada kecepatan pelayanan dan volume. Di sini tidak mudah karena memang terus terang kami mulai dari perusahaan yang siapa sih SHA Solo. Dari Solo mengoperate tanker, mengoperate mobil tangki di luar Pulau Jawa. Karena kami memang base volume kami ada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Jadi kalau dilihat di sini bicara strategi kami ya awalnya perusahaan ini namanya PT Sumber Hidup Agung. Orang kalau bicara marketing blibet, bahasa Jawanya blibet atau bahasa ininya kan sulit. Makanya kami membangun suatu brand namanya SHA. Jadi orang mudah. PT-nya apa Mas? SHA. Lah, itu mudah Pak. Jadi kalau orang tanya PT-nya Sumber Hidup Agung, orang udah lupa Pak. Jadi di sini kami coba dari sisi kecil itu berbicara dari cara mengemas. Ketika saya belajar ini orang Jepang itu kalau bicara produk, makanya produknya dia di Jepang itu sangat-sangat diminati oleh, makanya ada namanya Japan Domestic Market, JDM. Itu orang Jepang sendiri udah permintaannya sudah besar, dia tidak akan buang keluar. Sama kalau kita bicara mengenai masalah brand, kemasan, kita kemas akhirnya dengan kita bikin logo yang mudah diingat. Kemudian kita bikin suatu ucapan yang mudah diingat juga oleh customer kita. Sehingga dimulai dari situ akhirnya mulai terkenalah kami sebagai pelayan atau sebagai agent untuk melayani industri-industri besar dan perkapalan tentunya yang selama ini dilayani oleh negara Singapura. Di mana Singapura selama ini menjadi negara yang tidak memiliki sumber daya tapi bisa menghijack semua transaksi dari luar yang ke Indonesia. Disitulah yang kita rebut pertama kali kami survive di Tanjung Priok di tahun 2019. Kami membentuk brand di mana SHA Solo sudah terkenal sampai ke Swiss dan ke
perusahaan-perusahaan perkapalan, tentunya di sini yang kemarin bisa kita lewat sosial media Pak salah satunya. Ya. Mungkin itu Pak ya salah satu gambaran kami Pak. Ya baik, jadi SHA ini Bapak dan Ibu ya perusahaan lokal di Solo dengan nationwide coverage ya Pak ya, berarti mirip-mirip Solo Pos itu Pak ya. Ya, Isinya aja sama, yang Pak. beda ya. Isinya beda Pak. Ya, pertanyaan berikutnya dan terakhir Bapak dan Ibu. Jadi ini kembali ke Pak Aris ya, muter ya. Apa saja ini Pak yang dilakukan terkait dengan social value dari SHA. Jadi social value ini kan harus mengamankan internal dulu, dalam dulu, baru berarti dan bermanfaat keluar. Atau bisa bareng-bareng ya, di dalam bisa, keluar juga bisa bermanfaat. Silakan Pak Aris. Berbicara social value tentunya ini sebenarnya merupakan inti daripada karakter building di SHA. Jadi di SHA sendiri karakter buildingnya adalah diciptakan atau kita bentuk di manajemen itu atau di keluarga besar kita adalah bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi itu tujuan awal mulanya SHA dibentuk dengan karakter building, artinya memiliki kemanfaat untuk masyarakat. Akhirnya kita muncullah namanya SHA Foundation. Ya mungkin saat ini bukan bersifat untuk Pak, tapi di sini kami mengelola suatu yayasan namanya Darul Taqwa. Itu yang memang sebagai salah satu kita kontrol sendiri dari manajemen untuk menyalurkan memberi makan untuk duafa. Jadi itu kami di depan Manahan Pak itu kita ada suatu warung untuk makan duafa secara gratis. Itu bisa didatangi setiap hari kecuali hari libur aja. Kemudian kami fokus juga untuk membuat sumur-sumur di daerah kekeringan. Itu merupakan salah satu program kami yang memang selalu secara kontinu dari perusahaan. Jadi 2 poin itu yang kami selalu lakukan karena memang kami masih melihat masih banyak celah di mana masyarakat yang membutuhkan tersebut masih cukup banyak. Sehingga sebagian keuntungan dari SHA Solo ini memang kami dedikasikan untuk itu dan kita kita awasi daripada pelaksananya dengan ketat dari manajemen. Jadi saya pikir mengenai masalah kemanfaatan itu karakter building yang kami bentuk sehingga sebenarnya dari kami ini tidak ada yang hebat kita menjadi perusahaan nasional pun juga nggak ada yang hebat. Itu semua karena doa-doa orang yang memang saat ini lebih membutuhkan daripada kami. Sehingga dalam prosesnya SHA akan selalu konsisten dan mohon doanya untuk semuanya bahwa kita bisa tetap konsisten untuk bisa berbagi pada sesama. Mungkin itu aja Pak. Ya, berarti akan konsisten di jalur itu ya, Darul Taqwa ya Pak ya? Iya betul Pak. Ya. Darul Taqwa itu negerinya orang-orang takwa ya. Iya. Baik, untuk Pak Wawan Pak, ini kalau kita habis transaksi, transfer kemana gitu ya, kalau lewat BSI itu ada penawaran nih, mau infak 1.000, 5.000, berapa gitu ya. Itu satu bulan itu mungkin sudah berapa M gitu. Bisa cerita Pak, apa yang dilakukan untuk social value? Baik. Nah yang sampaikan tadi itu hanya merubah bagaimana seseorang itu saat ini pada saat bertransaksi, ini dibawa bahwa transaksi itu harus berkah. Sehingga harus ada unsur ukhrawinya. Sehingga mau beli apa saja, itu setelah itu harus berinfak. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi satu keberkahan. Nah itu hanya sebagai salah satu experience. Nah mungkin pembedanya lagi kalau kita bicara mengenai perbankan syariah, kalau kita bicara struktur rugi laba itu sudah pasti biasa perusahaan itu dipotong pajak. Tapi kalau bank syariah itu ada dipotong yang lain lagi, yang harus dipotong dan itu. Apa itu? Yaitu zakat. Sehingga semakin besar bank syariah, akan semakin besar zakatnya. Dan ini tahun lalu BSI itu menjadi pembayar zakat dan itu terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. 122, sekian miliar. Nah, ini juga kita lakukan pada saat kita melakukan pembinaan kepada masyarakat. Sehingga kita itu membuat satu program-program di mana program-program yang kita wujudkan dalam ekosistem itu
kita bina tidak hanya dari mereka yang sudah mapan saja UMKM-nya, tapi kita membina dengan dari mereka startup, kita berikan semacam bantuan. Bantuan itu sebenarnya boleh dikembalikan, boleh tidak. Tapi pemberian bantuan itu benar-benar didampingi. Didampingi sampai mereka melakukan usaha dengan baik. Pada saat mereka melakukan usaha yang baik, baru kita akan mendapatkan UMKM yang bankable. Baru kita masuk dalam masalah bisnis. Nah, ini bagi bank itu bisa mendapatkan yang pertama adalah value-nya. Kita mendapatkan nasabah yang sangat loyal karena dibantu sejak awal, sejak mereka belum bankable dengan bantuan-bantuan tadi yang kita salurkan dari salah satunya dari zakat. Kemudian kita juga bisa pada saat dia mentas atau menjadi UMKM yang naik kelas, dia menjadi UMKM yang bisa kita biayai dengan agak mengurangi risiko residu NPF. Karena kenapa? Sejak awal kita tahu bagaimana dia mengusahakannya. Nah, sehingga dari bisnis kita dapat, dari loyalitas dari masyarakat kita juga dapat. Nah, itu yang kita lakukan selama ini di Solo. Iya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Lalu Pak Herman, apa yang dilakukan nih? Tadi perusahaan energi, perusahaan keuangan, ini semen. Ya, terima kasih Pak Warmin. Tadi Pak CEO di Solo Pos sudah jelaskan betapa pentingnya ya social brand value itu. Kalau kita melihat bukan masalah penting lagi malah, wajib saat ini Pak. Wajib. Kenapa? Kita lihat sekarang generasi yang sangat berpengaruh itu Gen Z lah Pak ya. Gen Z, ya generasi seperti saya Pak, seperti itu. Jadi kayaknya Bapak gak terima gitu ya. Jadi antara tertawa dan gimana gitu. Jadi gini, ya saat ini yang paling menentukan dari pembicaraan di dunia building material itu terkait masalah isu-isu environmental ya, lingkungan, kemudian isu sosial, juga isu terkait dengan governance ya, tata kelolanya. Dan ini sebenarnya ini menjadi isu penting bagi setiap korporasi sebenarnya ya, terkhusus juga di Semen Indonesia Group yang saat ini punya beberapa brand portfolio seperti Semen Gresik, Tonasa, Andala seperti yang dia sudah dikenal ya. Kemudian brand Semen Padang gitu ya. Nah, yang kita ini sekarang yang kita majukan di hari ini terkait dengan brand Dynamics-nya. Kalau kita bisa lihat nama brandnya saja sudah agak berbeda dengan kakak-kakaknya seperti itu ya. Semua berbicara kepada kewilayahan ya, Semen Gresik, Andala, Padang. Tiba-tiba muncul namanya Dynamics gitu loh Pak. Nah, ini tentu ada segmented yang akan kita tuju ya, baik itu dari sisi pricing, promotion dan lain segala macam di marketnya. Nah, apa yang kita lakukan di sosial ini di social value ini pada ujungnya atau in the end-nya adalah kita akan bisa memberikan value added, nilai tambah yang positif ya bagi lingkungan, kemudian juga nilai tambah bagi kemasyarakat dengan program CSR kita terutama di sekitar plant kita, pabrik kita, dan tentunya juga tata kelola yang baik sebagai tanggung jawab kita sebagai badan usaha milik negara, itu pertanggungjawabannya. Nah, yang sudah kita lakukan saat ini banyak sekali. Pertama terkait masalah isu lingkungan, kita sudah mendapat green label ya dari instansi terkait, kemudian juga kita pemberdayaan terhadap UMKM ya di sekitar plant kita, hampir di semua plant kita ada 8 atau 9 plant kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita juga salah satu promotor pertama lah gitu ya untuk pengembangan dari menggunakan ada unit bisnis kita di Semen Dynamic ini yaitu Natabumi, yaitu menggunakan sampah sebagai bahan bakar alternatif untuk menggerakkan plant ya, untuk menggerakkan pabrik. Dan tentunya kita juga menjaga hubungan bisnis yang baik dengan teman-teman mitra bisnis kita, toko-toko bangunan ya, terkait dengan finansialnya. Kita juga punya program-program seperti retailer financing yang bekerja dengan bank-bank negara ya. Dan juga yang paling penting adalah ujung tombak kita adalah abang-abang tukang. Nah, ini paling penting. Kenapa saya bilang mereka adalah ujung tombak kita, mereka adalah menjadi penyampai bisnis kita yang terdepan ya, produk kita terdepan kepada konsumen, seperti misalnya kita memberikan beasiswa kepada anak-anaknya para tukang, kemudian juga kita memberikan jam sostek ya kepada para tukang, dan yang paling penting adalah sertifikasinya bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk bisa mengupgrade tukang-tukang bangunan yang ada di Indonesia ini bukan hanya bermain lokal
tapi mungkin bisa bermain di skala internasional dengan standarisasi tersebut. Mungkin itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Herman ya. Yang Gen Z di antara kita beliau ternyata ya. Iya. Masih gak terima kayaknya Pak. Iya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan menyimpulkan dari ketiga narasumber kita bagaimana PT SHA membangun social value dengan membuat sebuah yayasan. Ini luar biasa yang digunakan, dipersembahkan untuk kaum duafa dan sebagainya ya Pak ya. Sementara BSI memberikan social value-nya dengan cara zakat yang tahun lalu 122M ya Pak ya. 122M. Dan kemudian Semen Indonesia social value-nya diantaranya adalah dengan menginovasi proses bisnis, juga memberikan beasiswa. Baik, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini mempunyai social value yang sebenarnya tak kalah juga, dan mudah-mudahan perusahaan yang Bapak dan Ibu kelola juga semakin eksis di tengah situasi bisnis yang menantang. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan sebelum saya akhiri, tadi saya tuh mengarang-arang ya, karena Pak Abe sudah bikin pantun, saya juga harus bikin pantun apa gitu ya. Jadi ini pantun saya yang agak-agak terpaksa, tapi Bapak dan Ibu saya minta ya nanti tepuk tangan lah ya, buat memberikan applause ya. Jadi ini Jawa dan nasional dan Inggris. Sego kupat dibunteli. Cakep. Kalau ada lepat, I'm sorry. Iya. Cakep ya. Demikian dan terima kasih untuk Bapak narasumber. Silakan kembali tempat. Saya kembalikan waktunya untuk Okfit dan Ekolas Saputra. Wow. Terima kasih. Sekali lagi untuk Bapak Suwarmin, boleh kita berikan apresiasi. Terima kasih. Biasanya Okfit panggilnya Mas soalnya tuh. Oke, kenapa Mas Warmin itu pakai pantunnya sego kupat? Kenapa? Karena mendekati Ramadan juga Lebaran ya. Oh iya benar. Biar segera ini ya kita sahur, buka puasa gitu ya. Karena biasanya Mas Warmin itu kalau pantunnya pakainya sego liwet. Ya. Sama lontong sayur. Betul. Oke, ini adalah saat yang dinanti-nantikan nih pastinya sama Bapak Ibu tamu undangan semuanya, karena kita akan segera menuju ke pengumuman para pemenang kategori Best Brand. Kategori Best Brand Mobil Low MPV Toyota All New Avanza. Mobil Medium MPV Toyota New Kijang Innova. Mobil City Car New Honda Brio. Mobil SUV Mitsubishi New Pajero Sport. Mobil niaga ringan Daihatsu Grand Max. Mobil kompak SUV Honda HR-V. Mobil van Daihatsu Grand Max. Motor manual Honda Supra X. Motor Matic 110 cc Honda Beat. Motor Matic 125 cc Honda Vario 125. Motor Matic 150 cc Yamaha All New NMAX. Dealer motor Kurnia Kasih Purwasari. Dealer mobil Toyota Nasmoko Selamat Riyadi. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan kami persilakan menuju ke atas panggung. Sekali lagi kami mengundang kepada seluruh pemenang untuk berkenan hadir di atas panggung menerima tentunya hadiah tentunya dalam SBBI Awards 2023. Luar biasa, ini baru sesi pertama ya. Ini adalah brand-brand yang selalu ada di hati masyarakat, menjadi kepercayaan masyarakat tentunya. Iya, dan juga tentunya dalam kesempatan yang pertama ini, sesi pertama, kami turut mengundang kepada Bapak Frankie Simon
selaku Ketua Panitia SBBI Awards 2023 untuk berkenan foto bersama para pemenang. Baik, kita akan berikan momen ini bersama-sama. Kita masih atur ya. Dalam, oke geser lagi ke kiri sedikit, baik. Ya. Dalam 3, 2, 1. Baik, sekali lagi ya. Oke, ganti pose boleh ya. Ini posenya seperti ini terus ya. Oke, siap. Lebih oke, happy gitu. boleh, Jempolnya di jempol. tangan. Oke, pakai jempol boleh ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang kategori Best Brand di sesi yang pertama. Baik, dan nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih kepada seluruh pemenang. Kami persilakan kembali ke tempat ya Mas Eko ya. Iya, dan juga Mbak Franky Simon, terima kasih. Sudah berfoto dengan seluruh pemenang dan ini menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk yang lain berkembang di berikutnya. Dan di sesi kedua, kita akan memasuki kategori Best Brand selanjutnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah kategori untuk kategori rokok kretek Ji Samsu. Rokok kretek filter jarum super. Mall Solo Paragon. Minimarket Indomaret. Toko aksesoris HP Illuva. Toko handphone Raya Seluler. Toko elektronik lokal Candi Elektronik. Tabungan Bank Himbara BRI Britama. Tabungan Bank Swasta Tahaban BCA. KPR Bank BTN. Kartu kredit BCA. Kartu bayar digital Mandiri e-money. Bank Syariah Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan kami persilakan dapat menuju di atas panggung. Luar biasa sesi kedua ini para pemenang dari kategori Best Brand ya masih dalam kategori Best Brand. Sekali lagi selamat untuk seluruh pemenang dan ini sekali lagi menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa di tahun ini. Wow, selamat kepada para pemenang luar biasa dan kesempatan kali ini kami mohon berkenan kepada Bapak Yonanta Chandra Permana, General Manager Integrated Media Solutions dari Solo Post Media Group untuk berfoto bersama para pemenang kategori Best Brand. Baik, sedikit bergeser ke kanan ya, geser ke kanan lagi, geser ke kanan lagi. Oke, baik, cukup. Sedikit merapat. Ya, kita foto bersama dalam 3, 2, 1.
Oke, sekali kita akan ganti gaya ya. Oke, boleh. Jempol boleh. Ya, oke. Baik, kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih kepada seluruh pemenang. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat, mungkin melewati Tengah, tangga ya. tengah saja. Ya, biar tidak perlu ke kanan dan ke kiri Bapak Ibu semuanya, nggih. Ya, bisa melewati tangga tengah saja untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Luar biasa ya. Oke. Kebahagiaan tentunya, apresiasi Bener. setinggi-tingginya dari SBBI Awards 2023. Baik, Okvid, akan kita lanjutkan untuk Best Brand kategori selanjutnya. Betul. Baik, Bapak Ibu, akan kita lanjutkan untuk Best Brand yaitu kategori Mobile Banking Brimo. Semen Dynamics. Lemari es Surf. Mesin cuci LG. Smart TV Samsung. Air conditioner LG. Paket data internet Telkomsel. Operator seluler Telkomsel. Penyedia jasa bandwidth IndiHome. Mie instan Indomie seleraku. Obat masuk angin herbal tolak angin. Perguruan Tinggi Swasta PTS Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS. Kami persilahkan kepada seluruh pemenang kategori Best Brand untuk dapat menuju ke atas panggung. Iya, kita masih ada di sesi 3 ya. Sesi Eko 3. Ya. Jadi banyak sekali ini pemenangnya juga. Ini kayaknya banyak makanan dan juga obat yang sering aku Oke. konsumsi. Bener ya. Kan kalau masuk angin pasti angin. Langsung ya, provider Langsung. juga ada ya. Kalau lapar seleraku. Oke, baik, lengkap. Langsung ya. Ini kalau butuh brand ambassador ya. Boleh ya. Boleh. Semoga salah satu nyantol ke kita ya. Oh benar sekali. Atau perlu 2. Oke. Baik, dan kami turut mengundang kepada Kami mengundang kepada Ibu Rini Yustiningsih selaku pemimpin redaksi Solo Post Media Group untuk berkenan foto bersama. Kami persilakan kepada Ibu Rini. Baik, sudah lengkap formasinya, kita akan foto bersama ya dalam 3, 2, 1. Oke. Gaya selanjutnya ya, gaya kedua boleh jempolnya boleh ya, Bapak Ibu ya. Oke, Kalau boleh. jempolnya capek, jari yang lain juga nggak apa-apa. Oke, baik. 1, 2, 3. Luar biasa, terima terima kasih kami ucapkan dan dapat kami persilakan kembali ke tempat melalui tangga tengah. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Yes, biar langsung bisa menuju ke kursi masing-masing ya. Iya. Wow, masih ada 3 sesi lagi, luar biasa. Kita akan segera menuju sesi berikutnya. Masih dalam kategori Best Brand. Baik, selanjutnya kategori Best Brand. Untuk kategori Best Brand, Rumah Sakit Swasta PKU Muhammadiyah Surakarta. Laboratorium Diagnostik Prodia. Batik Danar Hadi.
Hotel Bintang Premium, Lor-In Solo Hotel. Hotel Budget, Five Hotel. Hotel Syariah, Syariah Hotel Solo. Jasa pengiriman, JNE Express. Kampus Kesehatan, ITS PKU Muhammadiyah. Skincare, Ella. Supermarket Modern Luas Group. Prestisius Hotel berbintang, Alila. Prestisius Rumah Sakit Swasta, JIH Solo. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan dapat langsung menuju ke atas panggung. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk seluruh pemenang. Ini pencapaian uang luar biasa tentunya di tahun ini. Dan silakan untuk bisa menempatkan diri untuk foto bersama. Selanjutnya kami mengundang Ibu Anisha Nurul Aini selaku Direktur Finansial dan Administrasi Solo Pos Media Group untuk foto bersama. Sekali lagi kami undang Ibu Anisha Nurul Aini. Baik, kita akan foto bersama ya teman-teman ya. Dalam 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin lebih ceria lagi boleh. Dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan dan kami persilakan kembali ke tempat Bapak Ibu semuanya. Dapat melewati tangga di bagian tengah saja agar tidak perlu menuju ke samping kanan maupun kiri. Nah, sudah kita bacakan para pemenang kategori Best Brand Eco. Ya, benar banget. Sesaat lagi kita akan membacakan untuk Best Digital Performance. Ini dia kategori Best Digital Performance. Best Digital Performance Rookie Car Hyundai Stargazer. Best Digital Performance Crossover MPV Expander Cross. Best Digital Performance Super App Perbankan Living Mandiri. Best Digital Performance Deposito BNI Deposito. Best Digital Performance Air Purifier Shark. Best Digital Performance Rumah Sakit Layanan Kesehatan Mata Rumah Sakit Mata Solo. Best Digital Performance Lembaga Amil Zakat Solo Raya Solo Peduli. Best Digital Performance Supermarket Gre Bangunan Mitra 10 Solo Baru. Best Digital Performance Kompor Gas Modena. Best Digital Performance ED Swasta terbaik di Solo Raya SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat. Best Digital Performance SMP Swasta terbaik Solo Raya SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Best Digital Performance SMA Swasta terbaik di Solo Raya SMA Batik 1 Surakarta. Best Digital Performance Air minum dalam kemasan Aqua. Best Digital Performance Bata Ringan Blescon. Selamat kepada para pemenang dan kami persilakan untuk dapat menuju ke atas panggung.
Dan kami turut mengundang kepada Bapak Suwarmin, Direktur Konten dan Bisnis Solo Pos Media Group untuk berkenan foto bersama para pemenang kategori Best Performance. Inilah para pemenang Best Digital Performance. Iya. Lebih rapat lagi. Baik, kita akan hitung mundur untuk foto bersama dalam 3, 2, 1. Baik, sekali lagi ya, dalam 3, 2, 1. Wah, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Iya. Wow, baik, terima kasih kami ucapkan dan kami persilahkan kembali ke tempat melalui tangga di bagian tengah saja Bapak Ibu, kami persilahkan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk seluruh pemenang. Nah, kalau Best Digital Performance sudah lari loh Mas Lari. Kita akan segera membacakan kategori selanjutnya, yaitu adalah The Best Financial Company in Social Value. Betul sekali ya. Kategori Social Value Awards. The Best Financial Company in Social Value, Bank BRI. The Best Digital Company in Social Value, Telkom. The Best E-Commerce in Social Value, Tokopedia. The Best Public Communication in Manufacturing Company, Semen Gresik. The Best User-Friendly Electric Car, Wuling Air EV. The Most Innovative Motorcycle Hybrid Technology, Yamaha Vasio. The Best Private Energy Company in Social Value, SHA Solo. The Best Construction Company in Social Value, Waskita Karya. The Best Energy Company in Social Value, PLN. The Best Social Value Program in Traditional Retail Shop, SRC. Selamat kami ucapkan kepada seluruh pemenang dan kami persilakan dapat menuju ke atas panggung. Sekali lagi kami ucapkan selamat luar biasa atas dedikasi yang telah dibangun selama ini Eko ya. Benar sekali, dan ini menjadi trust dan juga kepercayaan kepada konsumen untuk bisa menentukan mana pilihan terbaiknya. Betul, tentu saja ini adalah brand-brand yang sering atau paling banyak dicari oleh para pengguna. Sudah ada di hati masyarakat ya. Iya pastinya. Baik, dan dalam kesempatan kali ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Arief Budi Susilo, Presiden Direktur Solo Pos Media Group untuk berkenan foto bersama para pemenang. Baik, kita akan foto bersama dalam 3, 2, 1. Mungkin boleh lebih happy lagi, mungkin ada gerakan tambahan. Iya, boleh ya. Bukan hanya jempol ya, boleh tangannya dikepalkan boleh. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk seluruhnya yang hadir dalam SBBI Awards 2023. Dan kami persilakan berkenan kembali ke tempat, Eko. Iya, terima dapat kasih. melalui tangga di bagian tengah saja, Bapak Ibu kami persilakan.
Baik, dan sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Solo Best Brand Innovation SBB Award 2023. Semoga menjadi motivasi dan pencapaian di tahun ini untuk tahun depan ya. Tentu saja, biar dapat menang terus gitu ya besok-besok ya. Bener banget. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk pendukung acara ini untuk Mitsubishi Motors, Bank BNI, IndiHome, Dynamic dan juga Daihatsu. Sharp, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BSI, PLN, Rumah Sakit Mata Solo, Bank BCA, Sunstar Motor, Wuling, Prodia, RSPKU Muhammadiyah Solo, ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, Luas Group, Danar Hati, Indomaret, Yamaha, Tolak Angin. SMA Batik 1 Surakarta, Candi Elektronik, Alila Solo, PT SH Solo, Solo Paragon Lifestyle Mall, Indofood, SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, Iluva, Modena, Ella Skin Clinic. Dan juga JNE, Nasmoko, Pratama Kurniakasih, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Lor'in Solo Hotel, Saria Hotel Solo, Astra Motor Jateng, Solo Peduli, Raya Seluler, Vape Hotels dan Aqua. The new Mitsubishi Xpander Cross with advanced features and great driving experience. Rise to your life's adventure. Kecapean, kurang tidur, menurunkan daya tahan tubuh. Bisa masuk angin seperti meriang, mual, dan pusing. Untuk mengatasinya, Minum Tolak Angin. Scientifically based, ada uji ilmiahnya. Berpengalaman 70 tahun mengolah herbal. Itu penting. Ada tolak angin sugar free. Ada juga tolak angin soft capsule. Dengan varian produk yang paling lengkap. Kami percaya Sido muncul. Orang pintar minum tolak angin. Halo Wuling. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Inilah para pejuang hebat yang membuat dunia berkembang pesat. Manusia mandiri yang jeli, memandang jauh, pastikan masa depan ada dalam genggaman. Manusia mandiri tak akan melewatkan kesempatan dan terus berjuang. Karena para pejuang ada untuk melahirkan peluang. Jadilah pejuang kemajuan dengan inovasi terdepan bersama Mandiri, majukan kehidupan. Luxurious features, new robust design with Mitsubishi Advanced Safety Technology and tougher performance. The new Mitsubishi Pajero Sport. Live the adventure. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. I see trees of green, red roses too. I see them bloom from me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the groundless day, the dawn say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom
wonderful world. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.